Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Masih dengan tema yang sama yaitu penanganan COVID-19 memburuk. Kita telah terhubung bersama Pak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak April, salam sehat. Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Heri, mengenai melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia hingga 6.000, sebenarnya ini seperti apa Pak analisanya Pak? Iya, terima kasih Mbak April. Tapi seperti kita ketahui bahwa kemarin adalah puncak penambahan kasus dan kita bisa juga lihat dari mana saja penambahan kasus itu terjadi. Salah satunya memang epicenter baru penularan ini terjadi di Jawa Tengah, angkanya melebihi 2.000. Tetapi juga di provinsi-provinsi lain juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kami melihat bahwa ini menunjukkan bahwa pandemi belum selesai dan penularan masih terus terjadi dan kita bisa sekarang apa yang terjadi sekarang sebenarnya kita bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi di 2 atau 3 minggu sebelumnya. Ini adalah masih imbas dari liburan panjang di Maulid Nabi yang sebenarnya kita juga menghimbau untuk masyarakat tidak terlalu bepergian, tetapi ternyata masyarakat masih mau berlibur dan akhirnya tidak bisa menghindari kerumunan. Daerah mana saja Pak yang paling tertinggi penyebaran ini Pak hingga mencapai 6.000? Ya, kalau dari angka yang kemarin di-share adalah salah satunya dari Jawa Tengah, kemudian disusul oleh DKI, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur, seperti itu. Mengenai data, apakah betul Pak ada delay data begitu karena belum terkonfirmasi dan akhirnya terjadi penumpukan di satu hari? Iya, itu memang ada beberapa hal yang terjadi ya di teknis di tim dokumentasi di lapangan untuk input data. Biasanya ini terjadi seperti itu dan memang kalau kita lihat sebenarnya siklusnya biasanya tiap menjelang hari libur itu pelaporannya selalu berkurang karena memang pelapornya yang input data juga libur biasanya seperti itu. Cuman sekarang terus diperbaiki, makin ke sini kita tambahkan juga tenaga untuk mentabulasi data sehingga datanya lebih efektif ya mencerminkan apa yang terjadi sekarang. Baik, dengan delaynya data tersebut, apakah setelah ditotal betul masih Jawa Tengah yang tertinggi atau sebenarnya masih di bawah DKI Jakarta, Pak? Ya, kalau kita masih berpatokan pada angka yang kami terima ya sebenarnya di pusat tabulasi data di Kemenkes yang kemudian diolah dan selanjutnya disajikan ke masyarakat kayak gitu. Tapi memang ini ada seperti waktu liburan kemarin juga ada kendala juga dalam input data, terus kemudian akhirnya memang ada terjadi penumpukan. Tapi mudah-mudahan dengan ini terus-menerus diperbaiki, data yang kita terima adalah mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Baik, ini kan Pak Presiden mengkomentari langsung Pak ya mengenai kenaikan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 6.000. Ada kekecewaan yang terlontar dari Presiden Republik Indonesia. Ini ada pesan khusus kepada Satgas mungkin? Iya, saya rasa ini pesan khusus juga buat Satgas, juga kita semua, masyarakat Indonesia bahwa situasinya masih penularan terus terjadi dan kita tidak bisa sama sekali mengendorkan. Intinya kita nggak boleh kendor menjalankan protokol kesehatan dan sampai kemudian vaksin juga benar-benar ditemukan. Jadi jangan sampai juga masyarakat terlalu over expectation juga dengan perkembangan vaksin karena prosesnya masih berjalan. Jadi sambil menunggu vaksin yang efektif itu bisa diinjeksikan, protokol kesehatan itu tidak boleh kendor. Jadi 3M itu tetap harus dilaksanakan bahkan ketika nanti vaksin sudah ditemukan. Begitu Mbak April. Baik, setelah diberikan pesan kepada dari Presiden Joko Widodo, apa yang dilakukan oleh Satgas Pak untuk bisa menekan angka penularan COVID-19 ini? Ya, Mbak April, sejak 3 bulan terakhir kami terus meningkatkan sosialisasi perubahan perilaku kepada publik sehingga mereka ini bisa mengubah perilakunya. Kami tahu ini tidak mudah, sesuatu yang baru, tetapi saya rasa dengan situasi
krisis seperti sekarang, penularan terus terjadi, masyarakat harus mengubah cara hidupnya dengan lebih sehat, dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air yang mengalir. Begitu. Baik, untuk bisa menegakkan aturan yang ada di masyarakat, mengingat masyarakat banyak sekali yang melanggar, apakah ada rencana khusus Pak dari Satgas mungkin bisa eh, menaikkan sanksi atau mengetatkan sanksi begitu? Iya, benar. Dari kami dapatkan survei juga bahwa kenapa masyarakat itu patuh dan disiplin, salah satunya adalah penegakan hukum, yaitu adanya sanksi yang mereka terima jika mereka melanggar. Itu salah satu yang membuat masyarakat disiplin. Jadi selama ini kami juga sudah mendorong bahwa pemerintah daerah untuk kemudian menegakkan disiplin melalui perangkat-perangkatnya, melalui satgas di daerah, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, untuk rajin menggelar operasi justisi untuk mendisiplinkan masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia itu biasanya kalau ada petugas disiplinnya bisa langsung meningkat. Tadi surveinya kan juga menunjukkan. Tapi sebenarnya ke depan hal itu seharusnya tidak. Harusnya masyarakat benar-benar keluar dari hati kenapa memakai masker, itu benar-benar mau melindungi dirinya, keluarganya, juga lingkungannya. Baik, Pak, kalau seperti yang kita lihat di layar ini ada tayangan banyak sekali masyarakat yang sudah memakai masker tapi tetap berkerumun atau bergerombol, tidak menjaga jarak. Apakah ini aman, Pak? Betul. Jadi paling aman adalah tetap pakai masker yang sesuai standar kesehatan dan tetap menjaga jarak 2 meter. Karena kita juga tidak tahu apakah orang-orang di sekitar kita itu adalah orang yang OTG. Karena 85% penderita COVID itu adalah orang yang OTG. Begitu Mbak April. Baik, lalu seperti apa upaya dari Satgas? Apakah menambah petugas lagi begitu Pak? Karena yang saya lihat sekarang karena sudah dilonggarkan, jadi kayak seperti susah untuk mengatur masyarakat karena jumlahnya pun lebih banyak daripada Satgas COVID. Ya, mungkin ini nanti ke depan kami akan mengusulkan agar masyarakat diperingatkan lebih ketat lagi atau kemudian bahwa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini juga belum dilepas, tidak pernah dicabut. Jadi pembatasan itu akan terus dilakukan, nanti mungkin akan pada kondisi tertentu akan diperketat untuk beberapa daerah dengan penularan tinggi atau kemudian yang lain demikian, karena kami juga lihat ada beberapa. Baik, lonjakan angka penularan COVID-19 yang sudah mencapai angka 6.000, apakah belum menjadi alasan untuk PSBB ini lebih diperketat Pak, masih dilonggarkan begitu? Ya, nggak ada yang PSBB dilonggarkan. Yang ada kayak di Jakarta adalah PSBB transisi ya. Jadi transisi tapi tetap ada dengan pembatasan-pembatasan. Sejauh ini aturan-aturannya masih dengan PSBB ya. Pembatasan misalnya untuk perkantoran, untuk transportasi, untuk tempat hiburan, untuk pusat perbelanjaan, itu masih belum berubah Mbak April. Baik, jadi tetap diberlakukan begitu Pak aturan yang sudah ada di masyarakat ya. Untuk sanksi Betul. Pak, apakah Satgas sendiri lebih berani untuk mensanksi masyarakat begitu? Ya, sanksi itu ada di pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Jadi memang sejumlah daerah sekarang sudah mengadopsi peraturan daerah terkait dengan protokol kesehatan ini. Kami berharap ini akan efektif jika juga dijalankan juga secara efektif oleh para pemangku kepentingan di daerah, termasuk para petugas-petugas di daerah, seperti itu. Apa sih Pak yang sampai hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti betul begitu bagaimana cara untuk beraktivitas di luar rumah tetapi memakai protokol kesehatan? Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas COVID belum bisa mencapai ranah masyarakat yang paling bawah begitu Pak? Ya, kami sudah banyak melakukan dan kami juga merasa juga masih banyak kekurangan kayak gitu. Jadi kita memang masuk ke komunitas-komunitas masyarakat di semua segmen masyarakat, semua tingkatan sosial masyarakat. Kami berharap ini akan membantu mereka untuk mengubah perilakunya. Demikian Mbak April. Baik, adakah upaya lagi Pak untuk menekan angka COVID-19 dari Satgas COVID-19? Karena untuk mengetahui kapan COVID-19 ini selesai, tentunya Satgas tidak tahu pasti begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi selain perubahan perilaku yang sudah
kita gencarkan ya kampanyenya. Kami sekarang juga sedang melakukan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment, di mana di tracing, di penelusuran atau lacak kontak itu sedang kami galakkan terutama di 10 provinsi prioritas. Kami menerjunkan hampir 8.000 relawan untuk melakukan tracing. Jadi mereka tracing ini sangat diperlukan untuk kemudian memutus mata rantai penularan. Jadi misalnya ketika seorang dites positif, kami akan mencari 30 kontak eratnya yang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga penularan itu kita bisa lokalisir. Demikian. Baik, sudah ada di puncaknya Pak kita di pandemi COVID-19 Indonesia? Belum ada yang bisa mengatakan puncaknya di mana, tapi kita berusaha secepatnya bisa menekan penularan ini. Baik. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung dan berbincang dan memberikan informasi kepada kami. Sehat selalu Pak Heri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber lainnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.